Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya hadirun rahimakumullah. Yang kita hormati para kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Kasubag, Bapak dan Ibu Kasih Kementerian Agama Kota Padang, kemudian Bapak Ibu Penyuluh Agama Fungsional PNS maupun non-PNS, Bapak Penyuluh, Bapak Penghulu, Bapak Kepala KUA Kota Padang, selanjutnya tentu pengurus Mushola Az-Zikra beserta seluruh jemaah yang hadir sholat berjamaah kita pada siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah di mana kita baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan tentu kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena barangkali tidak semua umat Islam yang dapat melaksanakan sholat zuhurnya secara berjamaah. Dan bahkan banyak juga umat Islam walaupun di bulan Ramadan mereka puasa tapi sholatnya juga ditinggalkan. Jadi kita yang berikan kesempatan oleh Allah untuk sholat zuhur apalagi berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, siang ini sebagai agenda rutin program dari Kementerian Agama Kota Padang, kita isi siang ini dengan sedikit tausiah agama setelah kita sholat berjamaah. Nah, ini hari yang ke-9 balik, ya, hari ke-9 balik di bulan puasa ini, dan besok insya Allah hari ke-20. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kepanjangan umur oleh Allah, semangat dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa kita tahun ini. Dan mudah-mudahan pada ujungnya nanti kita mendapatkan predikat yang Allah inginkan kita untuk itu. Tapi sesungguhnya adalah kebutuhan kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, biasanya kalau bicara di muka pimpinan, muka Pak Kemenak, Pak Kasubag, Pak Kasih, Pak Penyuluh, Pak Penghulu, orang-orang tua itu tentu salah satu tampek bicara yang paling sulit. Kalau di guru-guru gitu kan. Jadi Bapak Ibu, yang tadi sampean tentu sebanyak bari itu bisa di tanah. Tapi bari itu tidak ada di tanah deh Pak. Jadi dia mau jualnya beko udah selesai sih beko tentu. Bapak Ibu, untuk mengisi tausiah kultum kita pada siang hari ini, temanya adalah amalan yang memperberat timbangan. Amalan yang memperberat timbangan. Kita dasarkan ke dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 12 dan 13. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbikum yauma izin
ila rabbikum yauma izin mustaqar. Ila rabbikum yauma izin mustaqar. Yunabba'ul insanu yauma izin bima qaddama wa akhara. Apa kata Allah? Hanya kepada Tuhanmu pada hari ini semua kamu akan dikembalikan. Jadi akhirat nanti Pak Ibu, tidak ada orang yang kembali selain kepada Allah. Sadonya kembali kepada Allah. Dari zaman Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia di akhir zaman nanti, semuanya akan kembali kepada Allah. Baik yang soleh, yang baik, yang beriman, ataupun orang yang kafir, kufur, banyak dosa. Ya, semuanya kembali dikumpulkan kepada Allah. Lantas ketika berkumpul pada Allah, apa yang terjadi? Yunabba'ul insan. Pada hari itu diberitakan, ya, diinformasikan kepada seluruh manusia yang telah hadir itu, ya, yauma izin. Saat itu bima qaddama wa akhara. Apa-apa saja yang telah mereka lakukan, perintah Allah yang sudah mereka tunaikan, dan apa saja perintah Allah yang telah mereka tinggalkan. Hari itu disampaikan sadonya Pak Ibu. Tidak ada yang tajisia, tidak ada nanta serak, ya kan? Apapun disampaikan. Maka dalam ayat yang lain Allah ingatkan, kalau kita punya sebuah amalan, ya, yang baik, walaupun seberat biji zarah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu akan kita lihat nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula kalau kita punya amalan yang tidak baik, ada dosa, ada noda, maka kita semuanya juga nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sampai Pak Ibu, enggak ini, alun kini deh sabar dulu. Nanti di akhir, setelah kehidupan dunia ini berakhir, dan kita semuanya dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar nanti. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pada intinya semua amal kita akan dinilai. Semua ibadah kita akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seluruh kesalahan dan dosa kita akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, jadi tidak Allah tinggalkan sedikit pun. Allah tidak pernah menyia-nyiakan, melupakan sedikit apapun amalan kita itu. Ya. Al-Quran katakan Allah Maha mengetahui amalan dari setiap orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, maka Bapak Ibu, di antara amal-amal kita yang diterima Allah itu, ya, ada persis yang dibalas sesuai dengan apa yang disampaikan. Tetapi ada juga amalan kita, di antara amalan kita itu yang dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Nilainya dilipat gandakan, dosa-dosa kita dihapuskan karena amal yang kita lakukan itu. Karena ada amal kita yang dilipat gandakan dan ada dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah karena amal yang kita lakukan, maka tentu amal itu memperberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu, kenapa kita disampaikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa ada beberapa amal yang bisa memperberat amalan timbangan kita nanti? Karena itu bisa jadi karena jenis amal itu dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kedua, agar kita termotivasi, ya. Kita dorong hati kita, semangat kita untuk beramal, ya, sesuai dengan amal yang dicintai oleh Allah itu. Nah, Bapak Ibu, di antara amal yang memperberat timbangan kita itu yang ingin kita sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya, yaitu satu saja ingin kita sampaikan, itu amalan ikhlas dalam bicara dan perbuatan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang ikhlas, tentulah menjadi pemahaman umum bagi kita bahwa ikhlas itu adalah fondasi dari setiap amal kita.
ya. Baik atau tidak, tinggi atau rendah, ya, bermutu, berkualitas atau rendah, tidak berkualitas dari amal kita itu salah satunya ditentukan oleh keikhlasan kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita punya amal yang sedikit. Nah, seketik bisa beramal. Ya kan, karena sakit mungkin atau kesempatan yang kurang, seketik itu bisa beramal. Atau karena sakit saku sedang tipis, ya Pak ya. Nah, seketik itu bisa berinfak, bersedekah. Tapi yang seketik itu bisa berat, Pak. Ya, bisa menjadi besar dan berat di mata Allah. Dan sebaliknya, mungkin kalau kita sehat, punya waktu yang luas, kantong sedang tabah, bulan baru, maka banyak kita bisa berinfak, bersedekah. Tapi Bapak Ibu, banyak yang kita berikan, yang kita lakukan amal kita, tapi bisa bernilai ringan dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menentukannya adalah keikhlasan kita, ketulusan kita dalam beribadah, dan ketika kita beribadah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu, keikhlasan ini ya dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Umamah, salah seorang sahabat, pernah pada suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa hukumnya jika ada seorang laki-laki yang berjihad, ikut berperang ke medan perjuangan, tapi untuk keharuman namanya atau gengsinya?" Gitu. Jadi benar nanti Nabi ditanya, "Bahwa hukumnya kalau ada seorang laki-laki atau seseorang yang terjun ke medan perjuangan, medan perang, tapi tujuannya adalah untuk keharuman namanya atau karena kegengsiannya?" Maka penjawaban Nabi, laisa fi, tidak ada nilai. Bila berjihad, berkorban di situ, tetap tidak ada nilai. Pertanyaan yang sama Bapak Ibu ditanyakan sampai 3 kali oleh sahabat ini kepada Nabi. Jawaban Nabi tetap sama, bahwa amal orang berjihad seperti itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang didasari keikhlasan dan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ikhlas, kalau tidak mencari ridho Allah, yang kita pandang baik, yang kita pandang hebat amalan kita, itu juga ada berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Ibu? Mungkin dalam pandangan kita kadang kan, tapi di pandangan Allah belum tentu. Karena Allah itu maha kaya, maha agung, dan maha memiliki semua-muanya. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, karena itu seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, pernah berkata, banyak amalan kecil bernilai besar di sisi Allah, ya, kalau kita ikhlas. Dan banyak amalan besar bernilai kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak ikhlas. Sedikit yang kita sampaikan bermanfaat dan memperlurus niat dan tekad kita agar setiap yang kita lakukan ini, di samping melaksanakan kewajiban kita juga insyaallah akan memperberat timbangan kita nanti di hadapan Allah ketika kita Allah terkumpulkan di padang mahsyar dan mengikuti pengadilan nanti. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.